Shalom, saya ingin menyapa untuk sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya, Farisa Surya Atmaja yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya sahabat Hope Channel? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, atau merasa banyak pergumulan dalam hidup, khususnya masalah dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar pertanyaan persoalan rumah tangga, dan keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan menjadi narasumber dan seperti biasa akan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Anda dapat saksikan acara ini melalui siaran parabola, Indihome Channel 870, sosial media Hope Channel Indonesia, Facebook dan YouTube, atau Anda juga bisa menyaksikan di website hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store maupun Play Store HP Anda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah tidak sabar menyapa moderator kita, keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Shalom dan salam sehat, Om Tante. Shalom, salam sehat, Faliska. Iya, Om Tante. Kelihatannya sehat-sehat bahagia ya, Om Tante. Ya, puji Tuhan. Baik. Gimana Faliska, sehat? Iya, puji Tuhan sehat, Om Tante. Amin. Baik, saya serahkan untuk memandu acara ini. Silakan, Om Tante. Baik, terima kasih kepada Falicia Surya Atmaja yang telah membuka acara ini dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Dan tentunya kita bersuka cita ya, malam ini kita masih boleh bersama-sama melayani di Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan malam ini juga adalah satu topik yang tidak kalah menarik dan dari banyak episode sebelumnya dan menjadi banyak yang diharapkan pemirsa juga ya. Betul. Untuk dibahas karena ini menyangkut mengenai anak-anak kita ya. Iya. Judulnya apa? Permintaan anak tak terucapkan. Permintaan anak yang tak terucapkan. Apa maksud permintaan anak yang tak terucapkan Berarti ini? sebetulnya ada kerinduan hati anak ya. Tapi minta kepada orang tua atau kepada siapa kita nggak tahu ini ya tujuannya. Itu ya. Tapi tidak tersampaikan. Apalagi kalau ayah papanya galak seperti saya, nggak berani kan ngomong kali ya. Dia bercanda, saya baik hati kok pemirsa. Baik, mungkin kita supaya jangan lama-lama, kita akan langsung saja membaca, sebelum kita mulai kita baca ayat temanya. Itu diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur oleh karena satu kesempatan yang indah, kami boleh datang bersama-sama mengikuti acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan kami percaya oleh karena pembahasan yang kami bawakan adalah pembahasan yang rohani, kami yakin Tuhan hadir di tengah acara ini, dan kiranya Tuhan memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati segala jaringan internet, peralatan yang digunakan baik di studio Hope Channel maupun di tempat kami masing-masing, baik di North Carolina maupun yang ada di Bekasi. Biarlah semua jaringan internet dapat berjalan dengan baik. Acara ini dapat berjalan dengan baik hanya untuk kepujian hormat bagi nama saja ya Tuhan. Berkati pendeta dan pendeta Kuntaraf yang akan bawa pembahasan pada malam hari ini. Kami percaya curahan Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian pendeta dan ibu pendeta. Berkati juga pemirsa yang sedang menyaksikan, biarlah pembahasan pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat mereka dan buat kami semua. Dan bila ada yang sakit, bila Tuhan sekedar kemurahan-Mu, Tuhan akan menyembuhkan para pemirsa kami yang ada di rumah. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau Tuhan Juru Selamat dan Penuh dosa kami. Amin. Amin. Baik, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang kita akan dengarkan sebentar, ataupun ada persoalan rumah tangga yang Anda inginkan solusinya, jangan segan-segan, silahkan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya di YouTube dan Facebook. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang berada di rumah mereka di North Carolina, Amerika Serikat.
Shalom pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Shalom, Leo Fitri, pemirsa yang berbahagia. Dimanapun Anda berada. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat malam dari Indonesia. Iya. Betul. Berjumpa kembali dan kami senang karena sudah beberapa puluh episode kita bersama-sama melayani ya pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, puji Tuhan, ini episode ke-98. 68 dan itu semua karena berkat Tuhan tentunya ya. Betul, dan pelajaran-pelajaran yang sangat berguna bagi kita masing-masing ya. Dan kita sudah nggak sabar ini mendengarkan bahasannya. Permintaan anak tak terucapkan. Kami persilahkan. Silakan pendeta dan pendeta. Baik, terima kasih. Sering kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ada sesuatu yang diharapkan oleh anak tetapi mereka tidak ucapkan ya, oleh sebab takut atau segan dan sebagainya, atau mungkin mereka belum mampu untuk mengucapkan. Oke. Baik, kita datang kepada ayat yang sangat penting yang kita telah bacakan tadi ya. Iya. Dalam Kolose 3:21 tadi Leo sudah bacakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi ini memang terutama kepada bapak-bapak ya, karena ibu-ibu lebih soft ya, lebih mempunyai perasaan yang lemah lembut, tapi bapak-bapak kadang-kadang agak strength ya. Jadi dikatakan supaya jangan kita sakiti anak-anak kita. Jadi sering tanpa menyadari bahwa kita sudah menyakiti akan anak-anak itu, tanpa kita sadari. Tetapi mereka tidak ungkapkan itu, dan itulah yang kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, kita tahu bahwa masalah anak-anak masa kini sering adanya apa yang disebut epidemic of inferiority, ya. Jadi rasa rendah diri, ya. Dan rendah diri mungkin saja dia mempunyai IQ yang tinggi, tetapi dia ada emotional quotient yang rendah ya. Jadi susah untuk bergaul ya, untuk mengungkapkan sesuatu dan sebagainya. Mungkin dia pintar tetapi dia mempunyai perasaan rendah diri oleh sebab masalah emosi ini. Dan bukan hanya itu saja, sering orang tua sibuk, terlalu sibuk sampai anak-anak itu nggak rasa nyaman. Saya disayangi orang tua apa enggak? Ini pulang ke rumah baca koran, nggak pernah hidup. Sampai kadang-kadang anak itu spesial merusakkan dia punya mainan supaya dapat perhatian dari papanya yang mungkin hanya duduk terus langsung baca koran, nggak ada perhatikan dia, seolah-olah he's not existing in this world. Jadi itu yang merasa dia tidak aman ya. Jadi akibatnya anak-anak ini merasa bahwa mereka tidak dicintai ya. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang kita dapatkan bahwa oleh sebab dia merasa rendah diri, maka mereka coba untuk meningkatkan nilai diri dengan membuat berbagai macam kenakalan ya. Jadi menarik perhatian. Nah, itulah yang kita akan coba lihat apa yang sebetulnya yang harus kita ketahui, yang ingin sebetulnya yang mereka itu ungkapkan. Nah, kita harus lihat tentang teknik pelatihan dasar ya. Ya, seorang psikolog anak yaitu Dr. Paul Meyer menyampaikan bahwa 85% kepribadian anak terbentuk pada usia 6 tahun. Jadi kita jangan pikir bahwa mereka itu masih kecil, nggak bisa ungkapkan perasaan, tapi disitulah letaknya bentuknya kepribadian dari anak-anak itu. Jadi kita harus perhatikan ini. Mereka tidak bisa sampaikan apa yang mereka tak bisa terungkapkan, tapi kita sebagai orang tua harus menyadarinya. Oke, nah kira-kira apa yang sebetulnya mereka ingin untuk ungkapkan? Oke, apakah itu soal makanan, atau mainan, atau pendidikan, kasih sayang, atau waktu? Iya. Nah, kita masing-masing harus mengetahui ya. Inilah permintaan yang tidak terucapan tersebut. Oke. Yang pertama, cintailah aku dengan sepenuh hatimu. Aduh, anak-anak itu kepengen supaya kita sayang kepada mereka dengan sepenuh hati. Jangan hanya sekedar saja. Kalau anak itu berbuat baik, kalau enggak kita sayangi kepada mereka. Jadi bagaimana mereka bisa merasakan bahwa mereka itu betul-betul dicintai? Ya. Jadi kasih kepada anak harus dikatakan kata-kata ya, I love you ya. Jadi katakan kami artinya
papa atau mama sayang sekali sama ya. Jadi dia rasa dia itu betul disayang ya. Dan kemudian bukan saja dengan kata tapi dengan tindakan kita. Jadi perhatikan kalau umpamanya dia bilang dia mau bicara mau main, kita main sama-sama dia. Apapun pekerjaan kita letakkan dan kemudian kita ambil waktu bersama-sama dengan anak-anak kita. Kasih tunjukkan dengan perhatian ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk tidak perhatikan apa yang mereka buat ya. Dan satu hal yang sangat menyedihkan sekali, ada anak yang bawa senjata ke rumahnya, ditaruh dia punya gudang, orang tua tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Dan sampai setelah mereka melakukan penembakan kepada teman-teman sekelasnya ya, maka itu telah menghebohkan. Kami tidak tahu bahwa itu senjata itu sudah beberapa minggu di garasi ya. Hal yang sangat menyedihkan. Itulah yang disebut dengan Columbine High School di Colorado. Jadi kita harus menunjukkan perhatian dan kita harus berikan waktu kepada mereka. Jangan anak-anak itu mempunyai waktu lebih banyak dengan teman-temannya. Dan kasih diberikan dengan memberikan waktu kepada mereka. Jadi waktu adalah kehidupan. Kalau kita tidak memberikan waktu, maka itu artinya kita tidak memberikan kehidupan kepada anak. Ya. Jadi tidak ada sesuatu perkara yang lebih penting daripada ini, yaitu pemberian waktu kepada anak-anak. Baik, jadi cintai aku dengan sepenuh hatimu. Nah sekarang kita coba lihat kepada faktor yang lain, Jangan marahi anak di depan orang ramai, ya. Ingat anak-anak itu berharga dan punya harga diri. Saya pernah lihat ada anak yang, dijewer sama dia punya neni. Dia jewer anak itu ya, kupingnya itu. Waduh, sampai besar dia nggak pernah lupa. Untung aja anak ini masih mempunyai perasaan kemanusiaan ya. Jadi waktu neni ini sudah nangis-nangis, ini anak yang sudah dijewer waktu kecil dia masih mau, oke lah saya kasih duit sama ini neninya yang penjaga dia. Tapi sebenarnya itu dia ingat sampai sudah besar pun dia masih ingat. Jadi kita jangan jangan kita meremehkan anak itu, marah di depan orang. Kalau perlu kita panggil anak itu ke dalam kamar dan kita bicara kepada anak itu apa kesalahannya. Jadi sering sekali ya oleh sebab tindakan yang telah dibuat kepada anak ya, dihukum ataupun dimarah di depan orang lain, merasakan dia punya rendah diri, dan kalau dia sudah merasa rendah diri, kadang-kadang dia tidak mau berusaha lagi untuk sesuatu pengembangan yang lebih baik. Oleh sebab percumalah saya ini begini, apalagi digunakan kata-kata seperti bodoh, kamu tolol ya dan sebagainya, itu membuat dia merasa rendah diri ya, kemudian dia tidak termotivasi lagi untuk berkembang. Jadi hindarkanlah tindakan ini. Kemudian yang berikut adalah jangan bandingkan aku dengan orang lain. Nah ini yang sangat penting. Sering sekali kita bilang, anak-anak yang sebelah sana itu, rumah tangga sebelah sana tetangga kita itu, wah pintar-pintar, kok kamu ini bodoh sekali ya, begini aja kamu tidak bisa, coba lihat sini, itu semua grade-nya itu A. Ingat ya, bakat, talenta dan intelijensia yang berbeda dari satu anak dengan anak yang lain ya. Yang sangat penting bagi orang tua adalah untuk mengarahkan sesuai dengan bakat dan kesanggupannya. Dalam rumah tangga yang sama, yang satu mungkin suka matematika, yang lain suka bahasa. Jadi biarlah yang suka bahasa itu jangan diforsir ya, jangan dipaksakan dia untuk belajar matematika. Sebab tidak semua orang bisa jadi guru matematika. Ada orang yang bisa menjadi guru untuk misalnya coach sepak bola atau tanding mengenai badminton. Nah itu yang kita harus perhatikan sebagai orang tua, untuk mengarahkan sesuai dengan talentanya, sesuai dengan bakatnya. Jadi kadang-kadang orang tua mau, kamu harus jadi dokter ya, kamu harus jadi dokter ya. Jadi waktu dapatkan kimia angkanya jelek, bodoh sekali ya kamu harus jadi dokter ya. Itu kelihatan seperti memberikan motivasi, tetapi sebetulnya
ia tidak mengarahkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dia bisa sukses tetapi mungkin dalam bidang yang lain. Mungkin dia bisa profesor tetapi mungkin profesor di dalam bahasa dan sebagainya, atau mungkin dia ahli dalam masalah ekonomi. Jadi tidak bisa harus diharapkan bahwa semua itu sesuai dengan profesi daripada yang dikehendaki oleh orang tua. Saya selalu nggak pernah lupa itu, ada satu mahasiswa yang dia 5 tahun di kedokteran untuk tingkat 1, tidak pernah lulus. Terus karena dipaksakan sama orang tuanya, akhirnya dia pindah ke bagian agriculture, dan dalam tempo pertanian. Dalam 5 tahun dia langsung kelar menjadi insinyur. Jadi anak itu tidak suka dia sama kedokteran, dia nggak suka, dia lebih suka kepada tanam-tanaman. Jadi orang tua itu jangan sama sekali membandingkan, biarlah kita mengarahkan sesuai dengan bakat dari anak-anak itu. Oke. Kemudian faktor yang keempat, ayah ibu jangan lupa, aku adalah fotokopimu. Seringkali kan ini kita lihat kesalahan anak sering adalah kesalahan orang tua. Anak ini kok suka bohong ya. Dia lihat, iya, mamanya suka bohong. Jadi kalau mamanya telepon bilang sama orang itu, mama nggak ada di rumah. Padahal mama ada di rumah, cuma tidak mau ngomong sama orang itu. Jadi anak itu kadang-kadang orang itu mau tagih hutang. Jadi anak itu kadang-kadang polos juga, dia bilang mama bilang mama nggak ada di rumah. Nah itu, jadi ingat, kalau kita mau supaya kita punya anak-anak itu jujur, terutama kita sebagai orang tua haruslah menjadi orang tua yang jujur. Sebab kita adalah fotokopi daripada kita. Oke, sebab itu berikanlah teladan yang baik supaya anak Anda mengikuti fotokopi yang baik daripada Anda. Ini satu perkara yang sangat penting sekali. Nah, sekarang kita coba lihat kepada faktor yang kelima yang menjadi pengharapan anak tetapi tidak terucapkan. Kian hari umurku kian bertambah, maka jangan selalu anggap aku anak kecil. Karena sudah kita lihat kita punya anak itu dari baby, kita selalu rasa anak itu masih tetap kecil, padahal dia sudah besar. Jadi banyak orang tua yang anggap dia perlakukan anak-anaknya seperti anak kecil. Makan dulu ini, makan ini. Wah, jadi anak itu kan rasanya seperti, saya sudah besar kok masih diatur-atur kayak begini. Jadi kadang-kadang ini orang tua lihat anaknya sudah jadi dokter, kemudian sudah menikah, sudah punya anak, tetapi masih juga memperlakukan seperti anak kecil. Nah, ini sama sekali adalah satu kebiasaan yang salah sama sekali. Akibatnya anak itu tidak bertambah dewasa. Dia nggak bisa ambil keputusan karena sudah selalu biasa orang tua yang selalu yang katakan ini dan itu. Saya pernah lihat juga ada satu orang tua, anak sudah besar diikutin terus kan. Ini loh, anaknya sampai kalau kita mau pikir kasihan juga anak ini sudah dewasa, tidak memberikan kesempatan untuk dia berpikir. Kita harus selalu mengajar anak itu untuk memberikan alasan kenapa ini tidak boleh, kenapa ini boleh dan sebagainya. Jadi dia bisa mengambil keputusan itu biarpun kita di luar daripada jangkauan mereka, di luar daripada kehadiran mereka di luar dari misalnya travel lah, mereka itu lagi keluar, mereka masih bisa mengambil keputusan. Kalau enggak, anak ini akan tetap dianggap sebagai anak kecil. Jadi, and that's a no-no. Kita harus percaya kepada anak ini sehingga anak ini menimbulkan rasa dia punya kepercayaan kepada diri yang lebih besar. Kalau selalu bikin seperti anak kecil, anak itu tidak bertumbuh dan memberikan dampak yang negatif. Baik, kita masuk kepada faktor yang keenam. Itu berikan kesempatan tuh anak mencoba, lalu memberitahukan apabila ada kesalahan. Jangan kita membiarkan anak itu seperti tidak tahu apa-apa. Kalau dia mau ini seperti anak kecil ini, dia mau kami punya cucu dia mau bikin scramble egg, terserah, anak bikin scramble egg, dia suka. Dia belajar masak bikin. Dan belum lama ini dia bikin kasih quiche. resep bikin quiche atau satu macam makanan.
Jadi hal yang luar biasa. Ini menunya, dia punya resepnya. Kemudian dia ikuti. Kemudian dia yang mengajarkan omanya. Saya bilang, bagaimana Chelsea? Itu enak sekali waktu Pasca itu Chelsea buat itu quiche ya. Dia bilang, bagaimana? Saya tanya sama dia. Dia bilang ada resep-resep buku untuk anak-anak kecil, ya. Dia bilang ini Oma bikin katanya. Oma ambil foto. Sudah ambil foto biar nanti bisa coba sendiri. Jadi anak itu diberi kesempatan dan dia mempunyai perasaan percaya diri bahwa dia masih, saya bisa masak dan saya bisa share ini sama saya punya Oma untuk cara masaknya. Wah, senang sekali dia. Ini Chelsea baru 9 tahun, ya. Tetapi kita coba ajar anak itu untuk bertanggung jawab, ya. Dan lebih bagus mencoba dan salah daripada anak sama sekali tidak mencoba. Ya. Jadi kalau seandainya dia sudah coba ternyata tidak sempurna, kita dapat mengerti. Tetapi justru kita harus tetap mendorong. Sudah bagus ini, ya, akan dapat lebih bagus lagi kalau percobaan yang kedua dan sebagainya. Ya. Jadi anak dengan kegagalan, kesalahan yang mereka buat, kita bimbing mereka supaya mereka bisa akhirnya menjadi, ya mana tahu nanti kalau dia besar dia bisa menjadi chef, ya. Ya. Jadi kalau gagal bisa bangun kembali. Kemudian satu faktor yang sangat penting adalah jangan ungkit-ungkit kesalahanku. Ya, apa yang terjadi pada tahun yang lalu, ya, dibilang lagi. Kamu tidak pernah dengar. Saya sudah bilang tahun yang lalu begini. Ya. Jadi historical, ya. Tetapi ini sering terjadi kepada suami istri juga. Suami istri juga. Kalau kesalahan suami itu bukan saja yang kali ini disebut yang tahun lalu, yang itu. Jadi anything that's 3 months old, ya. Sesuatu yang lebih daripada 3 bulan itu haruslah sudah berlalu. Itu sudah jadi sejarah. Jadi jangan coba diulang-ulangi, ya, sebab itu adalah memberikan sesuatu perasaan yang minder, kemudian tidak enak, ya, rendah diri dan sebagainya. Itu bukan berlaku juga kepada anak-anak, juga kepada suami istri, kepada siapa aja pun, ya. Biarlah kita melupakan apa kesalahan mereka yang lalu supaya mereka jangan merasa diungkit-ungkit kesalahannya. Jadi kalau ada kesalahan, biarlah dimaafkan dan dilupakan, ya. Tidak usah lagi diungkit-ungkit. Ya. Kemudian kita ingat bahwa kita merindukan agar anak bertumbuh dan makin dewasa. Jadi dan standar kedewasaan adalah dapat mengambil keputusan, ya, secara dewasa. Ya. Jadi anak-anak jangan ini kan seperti di gambar ini, anak-anak itu terus diungkit kesalahan sampai dia akhirnya tutup dia punya kuping, dia tidak mau dengar lagi apa pembicaraan daripada orang tuanya. Perlakukanlah anak dengan dewasa, ya, untuk mengambil keputusan. Termasuk kami selalu tanya, Chelsea dan Caitlin itu baru 7 tahun, ya. Kita akan makan apa nanti sore? Dia kasih tahu menunya. Jadi meminta pendapat mereka, ya. Tetapi kadang-kadang, ya, kalau misalnya itu sesuatu perkara yang tidak baik untuk mereka, kita kasih tahu penjelasan. Ini terlalu karbo, ini terlalu banyak. Jangan terlalu banyak karbo, jangan makan terlalu banyak yang menghasilkan gula, itu tidak baik dan sebagainya. Jadi dia mengerti. Kemudian faktor yang berikut adalah akulah ladang pahalamu. Apa yang dimaksudkan? Kita kan orang itu akan mau mencari pahala. Tetapi apa ladangnya? Anak, ya. Jadi kesuksesan anak adalah pahala daripada orang tua, ya. Sebab itu setiap orang tua harus membimbing agar anaknya sukses sesuai dengan bidangnya, sehingga kelihatan pahala itu. Bukan pahala itu selamanya adalah suatu hadiah, tetapi bisa suatu perkara yang abstrak atau sesuatu yang dicapai, itu memberikan suatu sukacita. Dan ingat, kesuksesan itu adalah sesuatu perkara yang holistik. Jangan hanya dia sukses, dia punya intelligence, ya, tapi dia tidak mempunyai EQ yang rendah. Jadi holistik, ya, secara fisik, ya. Artinya tubuh sehat, makanya kita ajak anak-anak ini untuk olahraga, mereka ikut gimnastik dan sebagainya. Kemudian juga di dalam intelligence, intelligence, ya. Review, dia punya matematika, kemudian dia punya spelling apa semuanya dalam bahasa. Kemudian juga di dalam bidang keterampilan, ya. Kemudian berbagai macam hal. Jadi biarlah sukses itu bukan hanya satu bidang, tetapi secara
holistik. Ya, jadi sosialnya juga yang paling penting harus dia orang seimbang ya, dia punya kesuksesannya, perkembangannya. Ya, bisa belajar untuk memberi kepada orang yang miskin dan sebagainya. Kemudian sampai kepada masalah kerohanian, itu satu dasar yang sangat kuat sekali. Ya. Ajar mereka untuk menghafalkan ayat Alkitab dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian nomor 9. Jangan marah aku dengan mengatakan hal-hal buruk. Bukankah apa yang keluar dari mulut sebagai orang tua ialah doa bagiku? Wah, kadang-kadang kasihan anak ini ya. Dalam keadaan emosi, orang tua bisa nyumpahin anaknya. Lupa bahwa itu akan terjadi kepada anak itu. Itu sebab apa yang keluar dari orang tuanya mulut itu bisa juga sebagai sumpah kepada anak itu. Sumpah dan menimbulkan sesuatu perkara yang dapat terjadi. Memang kamu ini bodoh, ya kamu tidak akan berhasil ya. Dan betul-betul anak itu tidak berhasil. Anak itu tidak berhasil oleh sebab dia pikir, buat apa saya berusaha ya. Memang saya sudah bilang bodoh. Saya sudah bilang bodoh, ya tidak akan berhasil saya. Ya. Jadi kata-kata orang tua biar suatu perkara yang bersifat positif, ya, bukan mengatakan satu perkara yang buruk, tetapi ya sesuatu perkara yang positif. Oh, coba dulu ini ya, coba ya, kamu masih bisa, ya, kamu bisa. Coba lihat, oh ini sudah lebih bagus ini ya. Jadi kita lihat, coba berikan bimbingan kepada anak-anak, memberikan motivasi yang bisa memajukan. Ya, dalam banyak hal ya, apakah itu termasuk di dalam soal memasak, apakah itu di dalam soal main piano, apakah itu di dalam soal matematika atau spelling ya. Jadi kalau misalnya dapatkan angka 80 ya, masakannya hanya 80. Kalau saya dulu selalu 100. Jadi anak itu tidak pernah merasa dia dihargai ya. Dia selalu dimarah-marahin aja apapun keadaannya. Ada satu buku yang ditulis seorang nama Carol Leslie, judulnya adalah Never Good Enough. Tidak pernah menjadi tidak pernah cukup baik. Ya. Jangan kita berpikir demikian. Biarlah kita memberikan motivasi dengan apa yang dicapai. Oh, ini bagus kan 80. Pasti banyak juga orang yang tidak mencapai 80. Ya, ayolah belajar terus ya supaya tetap 80 atau bisa 90 sampai 100 ya. Jadi katakanlah dengan hal yang positif. Ya. Saya tidak pernah lupa mengenai teman saya pernah mengatakan ya, bahwa ada satu anak, dia tidak dapat 100. Wah, bapaknya marah sama dia. Akhirnya dia masuk di garasi, dia hidupkan mobilnya, kemudian dapat carbon monoxide poisoning ya. Jadi keracunan dari carbon monoxide. Waktu datang itu terus langsung dibawa lari ke rumah sakit, tapi sampai sekarang menjadi living vegetable. Jadi sama sekali itu adalah satu perkara yang ya kita mengharapkan yang terbaik, tapi kalau dia tidak capai yang terbaik, kita masih tetap hargai dia ya. Lihatlah yang positif dari anak itu supaya jangan dalam keadaan yang terburuk sekalipun pasti ada positifnya, dan itulah yang kita harus konsentrate supaya anak itu makin hari makin lebih baik ya. Dan kalaupun dia sudah baik ya, seperti barusan ini katanya, ini Chelsea katanya, punya cucu kata, Oma, do you know how much I score in mathematics?